Hari ini tepat 1 tahun pertama kali COVID-19 masuk ke Indonesia, yang ditandai dengan kehadiran kasus 01 dan 02 dari pasien di kawasan Depok, Jawa Barat. Sejak saat itu, kasus COVID-19 terus mendaki dengan infeksi yang terus menjadi-jadi. Krisis kesehatan pun tak terelakkan, berimbas pada krisis perekonomian, dan Indonesia dinilai gagal menangani COVID-19. Pada 1 Maret 2021, Indonesia berada di peringkat 18 kasus COVID-19 tertinggi di dunia. Sudah ada 1,3 juta kasus COVID-19 terkonfirmasi dengan penambahan 6.680 kasus harian. 1,15 kasus sembuh dan menyebabkan 36.000 jiwa meninggal dunia. Hingga kini vaksinasi terus digencarkan dan sudah mencapai tahap kedua. Selama 1 tahun COVID-19 menginfeksi raga Ibu Pertiwi, berbagai indikator ekonomi mencatat kontraksi terburuknya. IHSG terpangkas nyaris sepertiga dari nilainya, dari level tertinggi hampir 6.400 poin di bulan Januari, menjadi sedikit di bawah 4.000 poin pada pertengahan Maret 2020. Pertumbuhan ekonomi di 2020 pun minus 2,07%. Ratusan triliun dana pemulihan ekonomi pun terus dikucurkan. Ya, saya kira itulah salah satu konsekuensi daripada menduanya sikap pemerintah. Jadi pemerintah itu melakukan kebijakan yang keseimbangan. Dalam era pandemi itu tidak ada keseimbangan ekonomi dan kesehatan. Yang adalah prioritas. Prioritasnya adalah menekan penularan. Kalau kita berhasil menekan penularan, walaupun berdampak terhadap melumpuhnya ekonomi, itu bersifat sementara. Tetapi apa yang terjadi di Indonesia? Yang terjadi adalah kita belum berhasil mengatasi penularan. Akhirnya ekonomi kita juga tidak berhasil dipulihkan. Saya rasa ini 1 tahun yang sangat berat bagi banyak pelaku usaha. Hampir semua sektor itu terdampak. Mungkin hanya sektor yang berhubungan dengan informasi teknologi maupun kesehatan yang sedikit ada positif ya. Tapi hampir sebagian besar itu pasti terkena dampaknya. Nah, kalau kami lihat dari evaluasi kami selama 1 tahun, kami juga sudah jelas bahwa tanpa adanya pengendalian pandemi COVID-19 itu tidak mungkin ekonomi kita bisa dipulihkan. Jadi recovery ekonomi akan sulit. Tepat 1 tahun pula COVID-19 menyerang Indonesia, kini ada kado pahit datang, yaitu kehadiran mutasi B117 yang berasal dari Inggris di tanah air. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan Indonesia akan kembali menghadapi pandemi COVID-19 dengan tingkat kesulitan yang semakin berat. Dari 1 tahun kita melakukan refleksi. Kalau 1 tahun yang lalu kita menemukan kasus 01 dan 02 COVID-19, tadi malam saya mendapatkan informasi bahwa dalam tepat 1 tahun hari ini kita menemukan mutasi B117 UK mutation di Indonesia. Ini fresh from the open, baru tadi malam ditemukan 2 kasus. Dengan nama silsilah B117, varian baru itu diduga sudah ada sejak September 2020 di wilayah Kent, Inggris. Strain baru ini disebut 70% lebih menular dari tipe SARS-CoV-2 yang sudah ada sebelumnya. Selain gejala umum COVID-19 seperti demam, batuk kering, dan hilangnya indera perasa dan penciuman, gejala varian baru ini seperti kelelahan, nyeri otot, ruam kulit, kebingungan, hingga kehilangan selera makan. Kasus corona pun melonjak tajam di Inggris. Data dari Worldometers menunjukkan saat ini 4,18 juta warga Inggris terinfeksi dan mencatatkan 122.000 kematian. Sementara itu, Menteri Riset dan Teknologi menilai vaksin bukan segala-galanya untuk akhir pandemi, lantaran dibutuhkan penelitian mendalam untuk mengenali karakter virus untuk mengatasinya. Selain itu, karenanya virus ini mudah menular, harus ada alat testing dan screening yang didatangkan lewat impor, lantaran Indonesia belum bisa memproduksinya. Namun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 masih optimistis Indonesia bisa terbebas dari corona bila menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro atau PPKM. Realisasi kebijakan ini telah menekan penambahan kasus konfirmasi dalam beberapa pekan terakhir.
Dan desa serta kelurahan ini harus mengedepankan pendekatan penanganan lewat RT dan RW. Kalau kepemimpinan di tingkat RT dan RW ini baik, maka akan lebih banyak lagi RT-RT yang zonanya hijau. Kalau RT zona hijau, RW hijau, desa dan kelurahan hijau, dan ditarik ke atas semuanya bersama-sama untuk mengendalikan, mudah-mudahan pada ulang tahun perayaan kemerdekaan bangsa kita bisa mengendalikan COVID ini dengan lebih baik, mengurangi angka yang terpapar COVID, dan juga mengurangi angka kematian. Akhir dari pandemi COVID-19 masih samar, lantaran hingga saat ini, Indonesia masih berjibaku untuk melawan musuh tak kasat mata ini. Tak hanya Indonesia, negara lain pun masih menjadi pesakitan, meniti jalan panjang berjuang lepas dari jeratan corona. Dan selama corona mendera, ekonomi masih akan sengsara.